Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah aku masih bisa share lagi ya video aku setelah beberapa hari libur ya, libur lebaran. Di video kali ini aku mau bikin video room tour ya teman-teman. Ini video room tour rumah triplek aku ya. Nah, ini tuh nampak dari depan gitu ya. Ini rumah aku. Di sini cuacanya juga lagi hujan ya, teman-teman. Nah, ini fondasi di depan rumah aku yang insya Allah akan dibangun ya, tapi masih nunggu tukangnya. Dan ini tampak dari samping kanan ya. Beginilah keadaannya ya. Dan ini tampak dari samping kirinya, Masya Allah. Ini aku ambil videonya tuh di lebaran pertama ya teman-teman, pagi-pagi orang-orang masih pada sholat Idul Fitri gitu kan. Nah, ini tampak belakang rumah aku ya teman-teman, halaman belakangnya. Nah, beginilah ya rumah aku kalau dari belakang. Ini tuh rumah aku hampir berapa ya, sekitar 80% gitulah ya, bahan triplek gitu. Nah, ini teras depannya aku kasih tikar ya. Biasa kalau lebaran pertama gitu karena terlalu rame tamunya, jadi kan nggak muat rumah aku menampung tamu rame-rame ya. Jadi taruh di depan aja. Dan ini penampakan ke jalannya ya. Kalau dari rumah aku itu ada pasir-pasir sama kerikil, ada batu bata juga untuk material pembangunan rumah kami nanti. Nah, itu di samping sebelah kanannya ada rumah mama ya. Oke, jangan berlama-lama lagi, mari kita masuk. Assalamualaikum. Nah, beginilah ya penampakan rumah aku, suasana rumah aku di dalamnya ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang udah lama ngikutin aku udah tahu ya. Sengaja aku bikin video room tour ini untuk kenang-kenangan ya. Siapa tahu kan nanti kedepannya rumah aku depannya itu udah berbeda ya, walaupun dalamnya itu masih sama. Nah, di sini tuh ada kursi dan di dinding ini ada jam yang udah rusak ya teman-teman. Ini ada aku kasih foto di Nafisa. Sebelumnya sih masih bagus-bagus aja, tapi nggak tahu tiba-tiba kacanya itu retak ya. Dan itu ada jam juga, tuh jamnya udah mati ya. Dan ini ada foto waktu aku pesta dulu ya. Itu abinya juga masih kurusan gitu kan, masih ganteng. Dan di sebelah sini juga masih dengan foto aku nikah dulu ya teman-teman. Ada pakai baju kebaya gitu sama pakaian adat Aceh juga. Nah, begitulah ya, ini dinding rumah aku yang serba triplek. Dan di sudut di sini aku kasih bunga anggrek artifisial gitu ya. Dan ini ada bunga mawar kecil-kecil. Itu ada minuman aqua juga untuk tamu nanti ya. Ini ada lemari kecil ya teman-teman, baru sampai kemarin aku pesan di Shopee. Di situ juga aku kasih beberapa hiasan ya. Dan ini meja kursi tamu aku ya, ada beberapa kue. Dan ini juga ada permen-permen juga ya. Dan ini juga ada kue bangkit susu ya, biasalah ya kue kering untuk lebaran. Nah, ini ada sofa sederhana aku ya teman-teman. Dan ini ada gorden. Udah lama banget sih gorden ini ya, sampai alas ringnya itu tuh udah pada lapuk gitu ya. Nah, ini gordennya. Ini dulu aku belinya tuh nyicil ya teman-teman. Ya maklum aja lah ya. Dan di sudut sini ada rayung gitulah ya teman-teman, bunga kering gitu ya, hiasan rumah. Kebetulan aku belinya warna coklat sama warna natural gitu ya. Alhamdulillah hampir senada gitu kan dengan suasana ruangan aku. Sebenarnya nggak ada rencana gitu kan.
Dan ini ada kaligrafi karya tangan Abi ya. Karya ini Abi bikin pas Abi tuh baru kenalan sama aku gitu teman-teman. Ini tuh surah Al-Hujarat ayat 13 ya kalau nggak salah, tentang manusia diciptakan saling berpasang-pasangan. Cih, pinter banget sih Abinya ya kan untuk menarik perhatian aku. Dan ini ada foto wisuda Abi. Dan ini ada juga hiasan bunga kecil ya di atas rak kecil ini. Ini dinding aku kasih wallpaper dinding gitu ya teman-teman, karena kan ini dindingnya berbahan triplek gitu ya, jadi ya biar tambah manis aja. Sengaja aku pilih yang warna putih biar nampak luas aja gitu kan ruangan aku, karena ya ruangan aku nih sempit ya teman-teman. Ukuran rumah aku tuh 7 kali 10 kalau nggak salah ya teman-teman. Sebelumnya itu 7 kali 6 meter gitu, cuman 2 tahun belakangan kemarin itu sebelum aku ngonten, aku tambah lagi ke belakang ya sedikit yang di meja makan itu ya, sebelumnya nggak sampai situ. Dan untuk plafon rumahnya itu aku pilih yang Sunda plafon ya teman-teman. enggak kok, ini cuman plastik yang untuk apa tuh plafon rumah gitu teman-teman. Aku dulu belinya tuh kiloan. Nah di sudut situ juga udah koyak ya, karena kemarin tuh sempat dibongkar untuk masang aliran listrik gitu. Oke, kita lanjut ke ruangan belakang ya. Ini ruangan TV aku. Nah beginilah ya keadaannya, suasananya kalau lebaran tuh begini ya teman-teman. Aku gelar tikar aja. Nah ini kamar, ini di belakang juga, ini plafonnya aku pakai Sunda plafon lagi ya. Enggak kok, ini aku cuma pakai gipsum aja ya teman-teman. Aduh, ini aku pakai plastik terpal gitu ya. Nah itu tadi juga ada bolong-bolong dilompati kucing ya teman-teman. Nah ini di sini alasnya tuh aku kasih tikar ya, karena aku belum punya karpet ambal gitu. Nah ini pintu samping ya, tempat biasa aku jemur cucian. Nah itu penampakannya ke depan. Kalau dari samping sini ya, itu jangan salfok ya dengan keadaan belakang yang ada pecerannya juga. Maaf banget ya. Nah ini ada bunga-bunga. Aku letakin di sini ya untuk mempercantik aja. Sebenarnya ini bunga udah ada ya teman-teman. Nah ini TV aku juga masih TV jadul gitu kan. Ini juga ada bunga lavender di sini. Nah ini ada kipas angin biar nggak kepanasan, dan masih dengan bunga-bunga. Dan ini persediaan kue-kue lebaran aku ya teman-teman. Berhubung tamunya belum pada datang, jadi aku simpan di sini dulu, nanti baru aku susun di luar dan juga di ruangan TV aku di bawah gitu ya. Alhamdulillah ada beberapa macam kue, dan yang penting toplesnya itu harus banyak ya teman-teman. Dan ini ada kue peyek ya teman-teman. Ini bikinan aku sendiri. Ada sih videonya aku bikin peyek ini, tapi kayaknya belum sempat aku edit gitu kan. Nah beginilah suasana ruangan TV aku tuh, penampakannya ke depan ya teman-teman. Itu di dinding ada beberapa lukisan tangan Abang Huda ya, mewarnai gitu ya. Beginilah ya teman-teman rumah aku. Kalau dibandingkan rumah teman-teman itu jauh beda banget ya teman-teman. Rumah teman-teman tuh udah pada bagus-bagus banget, tapi aku di sini tetap bersyukur ya, alhamdulillah. Dan di sudut sini tuh ada hiasan dinding berupa kaligrafi gitu. Ini tuh hadiah dari teman aku ya teman-teman. Hadiah anniversary gitu. Kalau anniversary itu kami sering tukaran kado. Jadi aku dikasih lah kaligrafi. Nah kita lanjut ke ruangan makan aku ya teman-teman. Nah ini tuh suasana ruang makan aku. Ruang makan sederhana aja ya. Untuk atasnya ini masih pakai terpal gitu. Dan di sudut sini tuh ada cermin. Ini kaca cermin ini aku belinya dari keuntungan aku jualan bunga dulu ya teman-teman, pas 2019
20 atau 2021 ya, yang kita tuh musim bunga gitu. Jadi aku memanfaatkan kesempatan kan, aku jualan bunga juga. Dan ini persediaan pagi lebaran ya, seperti biasa. Ini mama ada bikin lontong. Nah ini ada lontongnya, ada mie juga, dan ini ada kuah lontongnya. Dan di tempat yang ini nih, ini ada toconya. Toconya ini dari tempe sama udang gitu ya teman-teman. Dan ini ada bumbu pecelnya sama kerupuk merah gitu kan. Dan untuk berikan-ikanan lauknya itu aku taruhnya di sini ya teman-teman, biar nggak diambil kucing. Nah ini ada telur sambal. Ini ada ayam semur ya, untuk Dena pisah sama abang kan, kalau semurnya itu nggak pedes kan. Dan ini ada ayam rendang, dan di bawahnya ini ada rendang daging gitu ya. Alhamdulillah. Nah di atas meja makan ini ada ambalan kecil gitu ya. Di sini aku kasih bunga, dan itu yang hitam ini alat tempur aku untuk syuting ya teman-teman. Ini ada tripod ini bagus banget ya teman-teman. Ini merek Mixio, aku belinya dulu di TikTok gitu ya. Dan itu ada key spray juga. Nah ini di sudut dinding ini ada kayak lukisan-lukisan gitu ya teman-teman. Aku senang banget kalau lukisan perdesaan gitu. Dan ini di atas lemari rak piring aku juga tadi tuh ada beberapa barang-barang gitu ya. Nah dan ini ada foto keluarga kecil aku. Ini ini fotonya dulu diambil pas aku mau bikin undangan untuk turun tangannya di Nafisa ya. Masya Allah, ini nama Abi ya, Tengku Lukmanul Hakim SHI dan Umi Yuni Rahayu. Anak pertama Muhammad Miftahul Huda, dan anak kedua Syahidatun Nafisa Zahra. Masya Allah. Dan ini dari jendela ini belakang rumah aku ya teman-teman, yang tadi tuh ya. Nih di belakangnya itu penampakannya langsung kepada pesantren, dan juga ada beberapa pohon-pohon. Dan ini ada tripod jadul aku juga. Dan ini ada gorden atau hordeng gitu ya teman-teman. Ini tuh jahitan tangan aku sendiri ya. Ini tuh pertama kali aku bikin gorden ya teman-teman. Ini aku salah ngitung ringnya, ujung-ujungnya yang sebelahnya itu kebalik ya teman-teman. Seharusnya kan melengkung semua ya, tertutup semua, tapi ini enggak, yang sebelahnya itu terbuka. Tapi lumayan sih hasilnya untuk rumah sendiri gitu kan. Insya Allah kedepannya bakal belajar lagi. Oke, kita masuk ke kamar aib aku yuk teman-teman, yang selama ini aku sembunyi-sembunyikan. Nah, beginilah ya keadaannya nih di sini. Ini tuh kamar gudang ya teman-teman. Segala barang tuh di sini. Pastinya di sini tuh ya ginilah ya, susah banget untuk rapinya gitu kan. Apalagi itu barang-barang Abi ya, berkas-berkas Abinya itu nggak boleh disentuh ya, takut nanti kalau aku yang geser-geser, aku yang pindah-pindah, dia kebingungan gitu kan nyarinya. Ya gitulah ya teman-teman. Nah ini ada tape, aku suruh bikin sama orang ya. Kemarin aku bikin 2 bambu atau sekitar 3 kiloan beras gitulah kalau nggak salah ya. Nah ini udah aku susun-susun untuk dihidangkan ke tamu nanti. Jadi maaf ya teman-teman kalau misalnya suara voice over aku ini moodnya tuh berubah-ubah ya teman-teman. Karena ini dubbingnya itu nggak selesai-selesai ya. Udah semingguan tidak dubbing sikit, ini sambung lagi gitu kan. Nah ini juga ada kue khas Aceh gitu ya, namanya Boh Husin. Kemarin lewat di TikTok sempat dibicarain sih kue ini ya, katanya pemilik nama Husin itu mau nuntut atas kenamaan ini kue ya. Boh Husin artinya buah Husin ya teman-teman. Dalam sedikit kayak, kalau untuk bahasa Aceh itu kayak sedikit vulgar gitulah ya.
Nah, inilah suasana di kamar aib aku ya. Nah, itu di atas tuh ada tumpukan ya, pokoknya berkas-berkas lah ya, dan di tas-tas yang coklat itu tuh barang-barang baby gitu yang udah nggak terpakai lagi. Bukan nggak terpakai sih, saat ini kan nggak terpakai, nanti kalau punya baby pasti digunain lagi ya. Pokoknya video room tour aku ini seharusnya itu tayang setelah lebaran gitu kan teman-teman, tapi ini kok jauh banget setelah lebarannya baru baru tayang ya. Kayak gitulah, untuk dubbingnya itu susah banget bagi waktu ya teman-teman. Nggak di sini, nggak di Facebook itu sama aja. Nah, ini ada lemari plastik gitu ya. Ini isinya ada kayak kain-kain, ada kain-kain baru yang dari kado gitu. Nah, ini di bawah ini ada kolong yang sangat-sangat aib ya. Nah, itu ada box pecah belah gitu, piring-piring, mangkuk gitu ya, peralatan aku kalau ada acara-acara gitu. Dan ini penampakan ke samping belakang rumah ya, belakang sana itu tuh belakang rumah mama. Nah, ini ada loteng rumah aku masih dengan bahan yang sama ya teman-teman, bahan Sunda plafon. Enggak sih, plastik ya. Kemarin tuh itu aku pasang sendiri karena biar agak lebih kelihatan rapi aja ya. Dan ini kita lanjut lagi ke kamar ya. Ini kamar utama kami. Kamar satu-satunya yang sangat berantakan begini ya teman-teman. Nah, itu Dek Nafisa juga masih tidur. Jadi kamarnya belum aku beresin ya. Dan ini beberapa skincare aku skincare anak-anak juga. Nah, ini angpau yang udah aku siapkan baru segini ya, yang baru aku masukin ke amplopnya gitu. Masih ada sih angpau yang belum terisi, itu masih ada di tas aku ya teman-teman. Ini aku taruh di sini, nanti kalau ada anak-anak datang ke rumah biar gampang aja gitu untuk ngambilnya. Aduh, pokoknya kalau udah lebaran gitu ya pastinya persiapannya itu segala repot gitu ya. Nah, jangan salfok ya teman-teman, tadi dengan karpet lantai aku juga udah pada pecah-pecah, belum sempat aku ganti ya teman-teman, kan ada sisa karpet aku makeover rumah kemarin ya, itu masih banyak. Dan ini kita lanjut lagi ke dapur ya, ke dapur sederhana aku, dapur minimalis triplek yang ya yang beginilah ya penampakannya. Itu tadi Sunda plafon aku juga udah kembali robek ya teman-teman. Ya biasalah ya, kalau di rumah itu ada kucing tetangga yang pada berdatangan. Mainnya di atas nyari tikus, jadinya lompat, ya udah jebol langsung ke bawah. Karena itu udah lama banget ya, itu loteng rumah aku jadinya kayak udah lapuk gitu kan. Karena itu kan terbuatnya dari plastik itu kan teman-teman. Nah, ini dia suasana dapur aku. Nah, di termos itu tuh ada air es untuk nanti ya teman-teman. Aku tuh kalau lebaran bikin minum es gitu ya sebanyak ini gitu kan. Nanti ini aku kasih es batu lagi. Ini tuh es cincau sama biji selasi gitu, aku kasih sirup cap patung, sirup kurnia gitu. Karena kalau di sini tuh yang lebih enak itu sirup kurnia kan teman-teman. Nah, pokoknya begini aja lah ya dapur sederhana aku. Nggak banyak perintilan estetik sih. Nah, ini gelas-gelasnya aku susun di sini ya, karena ya begitu banyak gelas yang harus diperlukan ya. Nah, ini teko yang aku beli kemarin ya teman-teman. Nah, dulu aku pakai ini yang ini kan tutup itu kan nggak kuat gitu kan, nempel ke botol minyaknya. Kalau aku isi penuh kayak kemarin itu tuh lepas gitu teman-teman, sayang banget itu minyaknya penuh padahal kan, sampai pecah jatuh ke bawah. Nah, ini ada minyak zaitun juga, ini yang di botol kecap ada kecap manis, yang hijau tuh ada minyak jelantah ya, dan ini perbumbuan gitulah. Ya pokoknya gini aja lah ya teman-teman, dapur aku. Kalau dibandingkan dengan dapur kalian itu masih jauh lagi ya.
Dapur aku nggak ada apa-apanya, masih sangat-sangat sederhana. Pingin banget sih punya dapur estetik itu yang bagus seperti kalian. Nah ini gordennya tuh sebenarnya ini aku makeover sendiri ya teman-teman. Ini gorden ring biasa. Kemarin aku makeover, aku potong bawahnya karena kepanjangan, lalu aku belah dua gini. Potongan bawahnya aku kasih ke atas itu ya untuk rempelnya. Dan tadi itu belahannya tuh belum selesai aku jahit ya teman-teman, karena itu aku bikinnya sehari sebelum puasa. Jadi gitu aku jahit gitu, mesin jahitnya itu kayak ngulah gitu. Semakin kita buru-buru sore gitu ngejar-ngejar waktu, semakin banyak ulahnya. Ya udahlah nggak selesai, tapi ya udahnya masih langsung aku pakai aja gitu gordennya kan. Mungkin nanti setelah lebaran kalau aku rajin aku jahit lagi ya, aku terusin untuk jahitnya. Nah ini kolong-kolong aib aku gitu kan. Ya seperti biasalah ya. Maaf ya teman-teman kalau video aku kali ini tuh kepanjangan juga, 22 menit lebih gitu kan. Ya karena nggak tahu ya yang mana yang mau di skip, karena ini video room tour pertama kali aku. Dan ini aku ada hiasan dinding itu ya teman-teman, aku belinya udah lama sih, cuman karena ada yang pecah jadi nggak aku pasang-pasang. Mau beli lem pun suka lupa itu kan. Nah ini kamar mandi aku ya teman-teman, kamar mandi berantakan aku. Nah di atas tuh ada tampungan air cuci piring aku. Aduh sebenarnya ini nggak layak dinampakkan gitu kan teman-teman, ini jorok banget kamar mandinya. Tapi ini udah aku sikat-sikat sih teman-teman, nggak kelihatan di kamera tuh jorok banget ya kan. Dan beginilah ya suasana rumah triplek sederhana aku. Mudah-mudahan buat kalian keluarga muda yang mungkin dana kurang gitu kan untuk pingin punya rumah sendiri, rumah triplek itu bisa jadi inisiatif ya. Bisa jadi pilihan lah ya kalau menurut aku sih, karena aku dulu juga gitu kan teman-teman. Karena aku dulu pingin cepat-cepat pindah setelah nikah, jadi ya udah bikinlah ini rumah triplek sederhana tapi cukup nyaman sih. Paling bawahnya tuh kayunya udah lapuk gitu kan, karena bukan kayu yang bagus dulu saat bikin rumahnya ya, karena dengan dana seadanya aja gitu kan teman-teman. Oke teman-teman, nggak terasa udah di akhir video. Terima kasih banyak sudah nonton sampai detik ini, nggak skip video aku. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Aku ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.